Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang negara-negara ASEAN. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan kuis dan nilainya alhamdulillah cukup bagus dan ada juga yang betul semuanya. Nah, ibu cukup berterima kasih ya. Mungkin Ananda sudah membaca buku dengan baik. Mudah-mudahan nanti kuis-kuis selanjutnya makin banyak lagi yang nilainya 100. Nah, oke. Kita lihat. Negara ASEAN yang pertama itu Indonesia. Nah, sebelumnya akan Ibu sampaikan kalau negara ASEAN itu ada yang harus kita pelajari itu ada 10. Nah, sekarang yang kita pelajari yang pertama adalah negara kita, yaitu Indonesia. Semua sudah tahu bentuk benderanya? Oke, merah putih ya. Jangan sampai tidak tahu. Kemudian kita lihat keadaan alam. Keadaan alam dari negara Indonesia. Nah, kita lihat dulu letak dan batasnya. Letak dan batas negara Indonesia itu ada berdasarkan yang pertama ada berdasarkan letak astronomis. Letak astronomis Indonesia adalah 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, jadi pengaruh dari letak astronomis dari garis bujur adalah adanya 3 daerah pembagian waktu, dari letak lintangnya adanya iklim tropis ya. Kemudian berdasarkan letak geografis Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Benua apa saja? Benua Asia dan Australia. Kemudian Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Nah, kemudian secara geologis Indonesia juga merupakan daerah pertemuan 2 pegunungan, Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Jadi sirkum ini sama juga dengan pegunungan. Nah, waktu kelas 7 dulu kan sudah dipelajari kalau letak geologis Indonesia itu dari 3 lempeng ya. Antara 3 lempeng, Asia, Indo, Australia, dan lempeng dasar Samudra Pasifik. Nah, selain dari pertemuan 3 lempeng, ternyata letak geologis Indonesia juga adanya pertemuan 2 pegunungan. 2 pegunungan tadi adalah Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Nah, jadi itu letak geologis ya. Sudah 3, letak astronomis, geografis, dan juga letak geologis. Kemudian bentang alam kita lihat lagi. Bentang alamnya yang pertama kita lihat dari segi pegunungan. Nah, pegunungan Indonesia banyak sekali gunung-gunung ya. Cuman pegunungan yang tertinggi, puncak tertinggi itu ada di Puncak Kartens. Puncak Kartens itu ada di Gunung Jayawijaya, tepatnya di Papua. Kemudian dataran tinggi. Nah, bentang alam Indonesia itu banyak sekali dataran tinggi. Dataran tinggi yang terkenal itu dataran tinggi Dieng. Itu ada di Magelang. Dan juga ada di dataran tinggi yang ada di Bandung. Nah, dataran tinggi itu disebut juga dengan plato atau plateau. Jadi nama lain dari dataran tinggi adalah plato atau plateau. Kemudian kalau ada dataran tinggi pasti ada dataran rendah. Nah, kemudian ada peneplain. Apa itu peneplain? Peneplain itu daerah, nah ini ya, daerah yang semula relief atau bentuknya kasar karena ada perombakan batuan atau lapisan atas permukaan bumi
oleh tenaga eksogen. Tahu tenaga eksogen? Tenaga yang tenaga yang berasal dari luar bumi. Nah, contohnya adalah karena adanya pengikisan. Pengikisan itu kan bukan disebabkan oleh bumi, tapi karena kelalaian manusia. Itu namanya tenaga eksogen. Karena pengikisan tadi yang lama-kelamaan akan mengikis dataran tinggi tadi yang reliefnya kasar, kemudian menjadi datar. Nah, itu yang namanya peneplain. Kemudian bentang alamnya ada lagi yang namanya depresi. Depresi kalau kita bawakan kepada manusia terjadi yang namanya penurunan. Nah, begitu juga dengan bumi ya. Depresi itu adalah bagian permukaan bumi yang mengalami penurunan. Nah, depresi yang memanjang. Jadi depresi itu ada dua. Kalau dalam permukaan bumi ada depresi yang memanjang disebut dengan slang, dan depresi yang membulat disebut dengan basin. Jadi ada 5 bentang alam yang harus kita pelajari dari negara kita Indonesia, itu pegunungan. Setelah pegunungan ada dataran tinggi. Dataran tinggi itu nama lainnya adalah plateau atau plateau. Kemudian ada dataran rendah, kemudian peneplain. Peneplain itu daerah yang semulanya kasar, kemudian terjadi perombakan karena adanya tenaga eksogen dari luar bumi sehingga menjadi reliefnya menjadi datar. Kemudian depresi. Depresi itu bagian permukaan bumi yang mengalami penurunan. Depresi ada dua, yaitu slang dan juga basin. Oke. Kemudian dari setelah kita tahu bentang alam, kita harus tahu lagi perairan. Perairan Indonesia itu dari segi danau, laut, dan sungai. Nah, yang harus kita pelajari di sini, danau terbesar di Indonesia itu ada 10 yang harus kita ketahui ya. Yang pertama adalah Danau Toba. Danau Toba tepatnya di mana? Ada di Sumatera Utara. Kemudian Danau Tuoti, Sulawesi Selatan. Danau Sentani itu ada di Irian Jaya. Kemudian nih Danau Poso, ada lagi Danau Matana, Ranau, Danau Laut Tawar, Danau Singkara, ini di Sumatera Barat pasti ya. Dan Danau Maninjau juga di Sumatera Barat. Danau Tempe ada di Sumatera Selatan itu. Kemudian setelah kita mengetahui letak bentang alam perairan, kita harus tahu keadaan penduduk dari negara Indonesia itu. Nah, ini pada tahun 2015 jumlah penduduknya 255,7 juta jiwa. Nah, apalagi yang harus kita ketahui dari segi penduduk? Etnis yang banyak di Indonesia itu, atau suku yang paling banyak di Indonesia itu adalah suku Jawa. Itu 45% penduduknya bersuku Jawa atau etnis Jawa. Kemudian apalagi ada Sunda. Sunda ada 8%, 7%-nya adalah Madura, dan sisanya adalah suku bangsa yang lain. Contohnya ada Dayak, Minang, nah Bugis. Jadi itu sisa dari Jawa, Sunda, dan Madura tadi. Kemudian dari segi perekonomian Indonesia. Nah, jadi dalam perekonomian itu kita akan bahas ekspor dan impornya. Apa yang diekspor oleh Indonesia dan apa yang diimpornya. Ekspor tahu artinya yang dijual ke luar negeri. Kalau impor yang dibeli dari luar negeri. Yang dijual adalah minyak dan gas bumi. Kemudian apalagi? Sumber daya alam berupa bahan mentah. Contohnya seperti hasil hutan, kemudian hasil pertanian dan hasil perikanan. Impornya apa? Apa kita beli dari luar? Yang kita beli adalah barang-barang industri, kemudian kimia, dan juga elektronik. Oke. Kemudian kerjasama itu ada namanya kerjasama bilateral. Bi artinya dua, adalah kerjasama antara satu negara dengan satu negara lainnya. Nah, itu ya yang bilateral. Kerjasama dengan satu negara lainnya. Contohnya Indonesia dengan
Singapura misalnya, itu namanya bilateral. Kemudian regional. Regional itu adalah kerjasama dalam suatu kawasan. Contohnya adalah ASEAN ini. ASEAN kawasannya adalah Asia Tenggara. Nah, APEC. APEC ini bisa masuk kepada multilateral dia nanti ya. Multilateral itu adalah kerjasama dengan negara-negara di dunia. Contohnya adalah OPEC, GNB, non-blok ya. Kemudian PBB. Nah, Indonesia menjadi anggota dari OPEC, GNB, dan juga PBB, APEC juga. Kemudian negara yang kedua yaitu Brunei Darussalam. Nah, pertama kita lihat keadaan alamnya. Keadaan alam dari Brunei, pertama letak negara dan batas negara. Nah, sama kita lihat letak negara Brunei berdasarkan astronomisnya, terletak pada 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur. Tepatnya, Brunei dikelilingi oleh negara Malaysia dengan iklimnya tropis. Nah, jadi seperti yang Ibu jelaskan, kalau negara-negara ASEAN tadi itu pada umumnya iklimnya tropis. Hanya ada beberapa yang iklimnya subtropis. Nah, kenapa iklimnya tropis? Kemarin sudah Ibu jelaskan juga karena letak ASEAN itu sama dengan letak Indonesia, yaitu di antara 2 samudra dan 2 benua, Asia dan Australia, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, sehingga dia melalui garis khatulistiwa mengakibatkan iklimnya menjadi tropis. Kemudian Brunei Darussalam ini akan dibagi menjadi 2, yaitu bagian barat dan juga bagian timur. Nah, bagian barat ini daerahnya apa saja? Ada Tutong, Belait, dan juga Brunei. Kalau bagian timur itu daerahnya adalah, negara bagiannya adalah Temburong namanya. Kita lihat lagi batas negara Brunei. Nah, batas negara Brunei ini yang pertama kita lihat bagian selatan, timur, dan barat. Itu batasnya apa saja? Batasnya adalah dengan negara bagian Sarawak. Jadi negara Brunei tadi dikelilingi oleh negara Malaysia, sehingga batas dari selatan, timur, dan barat itu adalah negara bagian Sarawak. Kemudian bagian utara dengan Laut Cina Selatan. Lanjut, penduduk negara Brunei. Nah, setengah dari penduduk Brunei adalah orang Melayu. Kalau orang Melayu itu pasti nantinya agamanya Islam pada umumnya. Nah, kemudian etnis kedua adalah etnis Tionghoa. Untuk tambahan saja, kalau dari seluruh negara ASEAN itu etnis Tionghoa itu ada di setiap negara-negara ASEAN. Walaupun mereka bagi sedikit-sedikit ada orang Tionghoa di setiap negara ASEAN. Kemudian sisanya pendatang dari Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Jadi di Brunei itu ada orang-orang kita juga ternyata di situ. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris dan juga bahasa Tiongkok. Kenapa bahasa Tiongkok? Karena orang Tiongkok adalah penduduk terbesar kedua di Brunei Darussalam. Nah, ini yang Ibu jelaskan tadi, bahwa penduduknya 60% memeluk agama Islam. Kemudian perekonomian. Nah, jadi kalau dalam masalah perekonomian, Brunei ini termasuk negara ASEAN yang terkaya. Kenapa dia kaya? Karena penghasilannya berasal dari minyak dan gas bumi. Nah, dan negara Brunei merupakan negara yang paling tinggi pendapatan per kapita di antara negara Asia.
Sehingga negara Brunei ini disebut dengan petrodolar ASEAN. Kemudian yang kedua, pendapatan ekonominya berasal dari industri tekstil, makanan dan minuman serta bahan bangunan. Sehingga tidak salah kalau negara Brunei ini termasuk kepada negara yang paling kaya di ASEAN. Kemudian kerjasama kita lihat. Kerjasama, nah seperti yang dijelaskan tadi, ada kerjasama bilateral dengan dua negara. Sekarang kita contohkan dengan negara Indonesia. Dengan negara Indonesia, Brunei melakukan yang namanya kerjasama. Kita lihat ekspornya ke Indonesia ada kapas, besi, dan baja. Yang diimpornya apa dari Indonesia? Yaitu bahan bangunan, semen, pakaian jadi, itu yang diimpor oleh Brunei dari Indonesia. Yang diekspor kapas, besi, dan juga baja. Kemudian regional, yaitu dalam satu kawasan adalah kerjasama ASEAN ya. Kemudian multilateral. Multilateral ini adalah kerjasama dengan negara-negara di dunia. Apa itu? WTO. WTO ini adalah satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Di mana dia adanya? Di pusatnya di Jenewa, Swiss. Anggotanya ada 164 negara. Kemudian ada G7. G7 ini adalah perkumpulan negara-negara ekonomi maju di dunia. Artinya negara-negara yang perekonomiannya maju masuk kepada anggota G7 ini. Kemudian APEC. Nah, APEC ini adalah kerjasama ekonomi Asia Pasifik. Anggotanya 21 negara di dunia. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik regional dan juga global atau internasional. Kemudian OPEC. OPEC ini adalah organisasi penghasil minyak dunia. Kemudian OKI, organisasi Islam ya, kelompok organisasi Islam. Nah itu, jadi Brunei masuk kepada OKI juga. Oke, sampai di sana berarti kita bisa baru bahas 2 negara ASEAN. Masih ada 8 lagi negara ASEAN yang akan kita bahas. Kalau ada pertanyaan boleh seperti biasa bikin di kolom komentarnya. Sampai bertemu dalam materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.